Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Bijaksana bersama Kitab Amsal. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Amsal yang akan kita bahas pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara terdapat di dalam Amsal pasal 25 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-7. Amsal 25 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-7. Saya bacakan bagi kita. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar. Karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Saya baca dalam beberapa terjemahan yang lain. Bila menghadap raja, hendaklah rendah hati. Jangan berlagak orang yang berkedudukan tinggi. Lebih baik dipersilahkan naik ke tempat yang lebih terhormat, daripada disuruh memberi tempatmu kepada orang yang lebih berpangkat. Janganlah minta menghadap kepada raja seolah-olah engkau seorang pembesar yang mempunyai wewenang. Lebih baik menunggu undangan daripada direndahkan di hadapan orang banyak. Jangan menyombongkan diri di hadapan raja, dan jangan katakan bahwa engkau orang terkenal. Lebih baik engkau dipersilahkan oleh raja ke tempat yang terhormat daripada engkau dipermalukan di hadapan para pegawainya. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Amsal hari ini mengajarkan kita bagaimana kita beretika ketika kita berhadapan dengan raja dalam konteks Amsal ini, ataupun hari ini ketika kita berjumpa dengan para petinggi, pemerintah, ataupun mungkin atasan kita. Firman Tuhan menasihatkan kepada kita ketika kita berjumpa dengan para pembesar, hendaklah jangan sombong, berlagak bahwa kita orang yang berpengaruh, kita orang yang punya wewenang. Saya ingin ketemu pemimpin, saya ingin mungkin ketemu pejabat, wali kota, gubernur, bupati, atau dalam konteks ini saya ingin bertemu dengan raja. Sambil kita menganggap bahwa kita adalah orang yang mempunyai wewenang, kita merasa diri orang besar. Amsal berkata, jangan sampai nanti justru engkau dipermalukan di depan banyak orang. Jadilah orang yang rendah hati, bangun kualitas dirimu, sehingga betul ya, engkau yang dipanggil berjumpa dengan para pembesar, bukan engkau mencari muka, bukan juga engkau menyombongkan dirimu, ya kan? Karena terkadang kita sering jumpai ada orang-orang tertentu yang seperti itu, suka mencari muka dengan pemerintah, suka mencari muka dengan raja, suka mencari muka dengan pimpinan, bahkan rela menjadi penjilat. Nah, ternyata Alkitab mengajarkan kita sebagai orang Kristen, janganlah kita lakukan hal itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan menjadi penjilat dan jangan mencari muka dengan menyombongkan diri. Ya, Anda ingin berjumpa pimpinan, Anda ingin berjumpa raja, sampai engkau berkata bahwa engkau adalah seolah-olah engkau adalah pembesar, orang yang mempunyai pengaruh. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan jelas, janganlah minta menghadap kepada raja seolah-olah engkau seorang pembesar yang mempunyai wewenang. Ternyata engkau tidak punya pengaruh apa-apa. Maka Alkitab bilang engkau justru nanti dipermalukan di banyak orang. Karena itu lebih baik, ya, orang Kupang bilang jangan cari muka, jangan sorong diri. Tapi tunggulah, lebih baik menunggu undangan daripada direndahkan di hadapan orang banyak. Hari ini Amsal mengajarkan kita untuk menjadi orang yang rendah hati. Ya, jangan menjadi orang yang sok dekat dengan pejabat, padahal kita punya prestasi nol, kita tidak punya apa-apa. Ya. Dan sekali lagi firman Tuhan bilang, jangan cari muka. Ya, di dalam Amsal pasal 29 ayat 26 bagian A dikatakan, banyak orang mencari muka pada pemerintah. Banyak orang mencari muka dengan orang petinggi, mungkin bahkan rela menjadi penjilat, hanya supaya mendapatkan jabatan, mungkin posisi, kedudukan, rela menjadi penjilat. Ya. Tetapi firman Tuhan dalam Mazmur 75 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, dari Mazmur 75 dikatakan, sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Ketika orang mencari muka dengan pemerintah, ketika orang mencari muka dengan raja dalam konteks Alkitab ini, dalam konteks kita, atau orang mencari muka dengan pimpinannya, dia berpikir supaya dia dapat promosi jabatan, karir, dan rela menjadi penjilat. Sampai dia lupa membangun diri. Sampai dia lupa untuk mengupgrade kemampuan, skill, kecerdasan, kemampuan intelektualnya untuk dibangun. Karena dia hanya sibuk menjilat supaya dapatkan posisi. Alkitab mencatat
Dengar baik-baik, peninggian itu datang daripada Tuhan. Ya, Tuhan bisa angkat satu dan rendahkan yang lain. Maka kalau hari ini engkau penjilat, engkau duduki satu jabatan hasil menjilat pimpinanmu, mencari muka dengan pembesar, maka jangan sombong. Alkitab mencatat satu kali kelak Tuhan akan rendahkan yang satu dan Tuhan mengangkat yang lain. Dan tentu yang Tuhan angkat adalah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mau membangun dirinya, ya, dan dia mengupgrade kemampuan dirinya sehingga dalam ketika dia duduki satu jabatan, dia bekerja dengan penuh tanggung jawab. Penjilat itu ketika dia duduki jabatan yang ada tuh, dia tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Selain dia hanya berpikir gaji, tunjangan, apa yang harus bisa dia garong, bisa dia dapatkan daripada jabatan tersebut. Mereka lupa ketika seseorang diberikan jabatan, itu ada tanggung jawab di dalamnya. Bukan hanya sebatas berpikir gaji pokok, tunjangan, dan nanti ada wewenang, kita bisa dapat dana dari sini. Kasihan. Alkitab mencatat orang yang seperti ini yang lupa membangun diri hanya menjadi penjilat, mencari muka dengan pemerintah, mencari muka dengan pimpinan, mencari muka dengan raja, supaya hidupnya seolah-olah makmur, dia akan direndahkan dan dipermalukan satu kali kelak. Jadi mari Bapak Ibu Saudara kita belajar dari Amsal. Banyak orang mencari muka, tetapi dari Tuhanlah orang menerima keadilan. Anda tidak harus cari muka dengan pimpinanmu. Keadilan Tuhan akan datang. Dan kalau memang engkau sudah siap melengkapi dirimu dengan segala talenta dan kemampuan, engkau akan diangkat, dipromosi oleh Tuhan. Amsal 29 ayat 26 jelas berkata, banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Dan selain itu Bapak Ibu Saudara, percayalah, firman Tuhan berkata bahwa hati raja, hati pemimpin kita pun ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mengontrol dan mengendalikan. Karena itu tidak usah jadi penjilat. Tidak usah menjadi orang yang mencari muka. Lebih baik engkau mengupgrade dirimu, kemampuan intelektualmu, ya, memperbaiki etos kerjamu, bekerja dengan penuh tanggung jawab. Sehingga ketika engkau diangkat, diberikan satu jabatan posisi, engkau dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Di dalam Amsal pasal 21 ayat 1 dikatakan, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkan kemana ia ingini. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkan kemana ia ingini. Seharusnya hidup kita melekat kepada Tuhan. Karena hati pimpinan kita, hati pemerintah, hati raja, itu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan mau alirkan air ini kemana, itu terserah Tuhan. Kalau memang sudah waktunya, kita akan diangkat dan dipromosi, percaya. Hati pimpinan kita pun akan dijamah oleh Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan menggerakkan untuk kita diangkat dan dipromosi. Tanpa harus menjadi penjilat. Karena Tuhan mengatur segala sesuatu. Bahkan hati raja pun Tuhan atur. Bahkan ketika kita bekerja, marilah kita memiliki dedikasi yang sungguh. Bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dan firman Tuhan berkata, orang yang bekerja dengan penuh tanggung jawab, Amsal 22 ayat 29 berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja, ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Orang yang membangun kemampuan diri, intelektual, kecerdasan, dia lakukan bagiannya, bekerja sungguh-sungguh dengan penuh dedikasi. Yang dikatakan dalam Amsal ini yaitu orang yang cakap dalam bekerja, dia akan bekerja di hadapan para pembesar, di hadapan raja, dan bukan dia bekerja di rumah orang-orang hina. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hal yang harus kita lakukan, pesan dari Amsal ini, yaitu tetaplah bersandar kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Ya. Kemudian selain kita tetap bersandar kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan di dalam bersandar dan kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, maka kita melakukan bagian kita, yaitu melatih kemampuan hidup kita, pengetahuan kita. Buku itu kan jendela ilmu. Baca buku, menambah pengetahuan intelektual kita, terus mengembangkan seluruh talenta kita, dan terus belajar untuk memperlengkapi diri. Latih diri supaya menjadi pribadi yang bekerja dengan penuh tanggung jawab. Maka percaya, Alkitab mencatat, engkau menjadi pribadi yang cakap dalam bekerja, engkau akan bekerja di hadapan raja, dan bukan di rumah-rumah orang-orang hina. Ini suatu pelajaran penting bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan mencari muka dengan pemerintah, jangan mencari muka dengan raja, daripada nanti engkau akan direndahkan oleh raja atau oleh pemerintah. Karena engkau merasa berlagak punya wewenang, engkau merasa diri besar, engkau tidak rendah hati ketika engkau berjumpa dengan pimpinanmu, pemerintah maupun raja. Engkau sombong, justru engkau akan direndahkan. Karena itu, hiduplah di dalam kebenaran. Banyak kisah dalam Alkitab yang kita bisa lihat. Tuhan angkat orang-orang yang bahkan sudah dipandang rendah. Yusuf itu residivis.
sudah penjahat, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada harapan, dianggap sebagai penjahat yang masuk dalam penjara karena tuduhan fitnahan persinahan oleh istri Potifar. Yusuf masuk dalam penjara. Tapi siapa sangka dia diangkat menjadi orang yang berpengaruh di Mesir, punya wewenang yang besar. Sehingga Yusuf dapat berkata kepada saudara-saudaranya, kalian merancangkan kejahatan, Tuhan merubahnya menjadi kebaikan. Kalau kita tahu Tuhan kita bisa rubah rancangan jahat orang menjadi kebaikan, buat apa kita habiskan energi untuk balas orang lain, meresponi perkataan negatif orang yang menjelekan kita? Kita juga tahu dalam kisah Bileam bahwa Tuhan merubah kutuk yang disampaikan oleh Bileam itu menjadi berkat. Kalau kita tahu Allah yang kita sembah bisa merubah rancangan jahat orang menjadi kebaikan, bisa merubah kutuk menjadi berkat, buat apa kita meresponi ketika orang mengutuk kita, mencaci maki kita? Luruskan hati kita kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa peninggian itu datangnya daripada Tuhan. Tuhan bisa angkat yang satu dan rendahkan yang lain. Hidup melekat kepada Tuhan, tidak usah cari muka dengan pemerintah. Yang harus kita lakukan adalah mengembangkan diri kita, dan kehidupan kita akan menjadi berkat. Kiranya renungan Amsal ini boleh memberkati kita semua. Kita lebih bijak di dalam hidup kita. Mari kita lakukan bagian kita. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka statusnya budak. Tapi lihat, ketika lawan-lawan politik Daniel merasa kehadiran Daniel sebagai suatu ancaman, padahal mereka budak. Daniel dimasukkan ke gua singa, Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke dalam perapian menyala-nyala. Tapi pada akhirnya kita tahu, mereka pemuda Yahudi, karena cakap, mereka bekerja dengan dalam takut akan Tuhan, mereka dipromosi, di tanah pembuangan, justru mereka pun diberikan jabatan dan tanggung jawab. Sebuah pesan bagi kita. Tidak peduli keadaan kita hari ini seperti apa. Yang harus engkau lakukan, bangun kemampuan dirimu, hidup di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan engkau lihat, promosi, pengangkatan, Tuhan akan atur tepat pada waktunya. Karena Amsal sendiri berkata, firman Tuhan berkata bahwa orang yang cakap dalam pekerjaannya, dia akan berdiri atau bekerja di hadapan raja-raja. Dia bekerja bagi raja dan bukan bagi orang biasa atau orang hina. Kiranya kita menjadi bijaksana, Bapak Ibu Saudara, lakukan bagian kita, dan Tuhan akan menyatakan kuasanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.